Hai, bersama saya Sabir Raira. Kali ini saya mau review sebuah buku fiksi, di mana buku ini terdiri dari banyak banget cerita-cerita fiksi yang merupakan cerita legend dari daerah Timur Tengah sana. Yaitu bukunya adalah buku ini, Kisah 1001 Malam. Atau kalau di barat sih lebih terkenal dengan judul Arabian Night. Nah, buku ini merupakan ibaratnya buku kompilasi sih, kompilasi cerita-cerita dari Timur Tengah kuno, di mana terdiri dari banyak banget cerita. Dan buku ini bukan dikarang sebenarnya sih, tapi diterjemahkan dan dikompilasi oleh Sir Richard Burton gitu. Jadi sebenarnya ada banyak banget gitu ya cerita-cerita dari Timur Tengah, dan itu orang-orang banyak mengkompilasinya dan menerjemahkannya. Dan biasanya sih cerita-cerita itu akhirnya dikompilasi dalam satu buku yang namanya Arabian Night. Nah, masalahnya adalah ada banyak banget nih versi-versi dari si Arabian Night ini atau Kisah 1001 Malam. Jadi ada yang karangannya Sir Richard Burton, ada yang karangannya orang lain, sehingga kalau kamu mau cari buku ini, itu bakalan banyak banget sih ketemu versi-versi lainnya dari buku sejenis gitu. Nah, sebelumnya saya bahas dulu nih, buku ini lumayan tebel. Jadi tebelnya ya segini, bisa dilihat. Ini 550 halaman lebih, terdiri dari banyak banget cerita. Dan ceritanya itu ya berkutat tentang kehidupan atau cerita-cerita yang terjadi pada daerah Timur Tengah sana. Ada yang di Arab, ada yang di Mesir, ada yang ya macam-macam lah daerah Timur Tengah gitu kan. Seperti itu. Nah, tujuan awal saya baca buku ini sebenarnya saya ingin nambah referensi cerita yang saya miliki gitu kan. Jadi kan saya punya anak nih. Jadi harapan saya tadi ketika anak saya udah agak gede dan udah lumayan ngerti dibacain cerita, ya paling enggak saya banyak referensi cerita yang bisa saya sampaikan ke anak-anak saya. Karena yang saya harapkan sih saya bakalan nemu cerita-cerita menarik kayak si Aladin, kayak si Abu Nawas dengan kecerdasannya dan kecerdikannya gitu kan, dan cerita-cerita lainnya yang memang sudah terkenal atau sudah banyak difilmkan gitu kan, di ya kayak Aladin lah, kayak di Disney segala macem gitu. Jadi itu harapan saya di awalnya. Namun bagaimana hasilnya ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Kenapa? Nanti saya ceritain. Nah, sebelum saya lanjut, jadi saya mau cerita dulu. Jadi kenapa sih judulnya itu Kisah 1001 Malam? Jadi cerita awalnya adalah, jadi ada seorang raja gitu ya. Nama rajanya itu di sini ada namanya Syahrazad. Jadi Raja Syahrazad ini punya adik. Jadi kan dia raja, dia punya adik, dan adiknya itu juga memimpin suatu wilayah sebagai raja, tetapi kerajaan di bawah kekuasaan si raja ini sendiri. Jadi awal mulanya si adiknya ini, ibaratnya namanya raja kan pasti istrinya cakep-cakep tuh. Jadi adiknya punya istri, dan akhirnya adiknya mengetahui bahwa istrinya itu menduakan dia gitu. Ya udah sakit hati lah adiknya, sakit hati, sehingga adiknya untuk menenangkan diri dia berangkat ke kerajaan kakaknya. Dia mau sama kakaknya biar lebih tenang gitu. Ya udah, dia di situ, dia istirahat, dia nggak ngapa-ngapain karena dia masih ingin mengobati hatinya gitu kan. Kemudian sewaktu dia lagi nyantai-nyantai di kerajaan kakaknya, ternyata dia tanpa sengaja, ketika kakaknya pergi, dia tanpa sengaja melihat istri dari kakaknya itu juga sedang menduakan kakaknya itu. Dan disitulah dia langsung cerita nih sama kakaknya, cerita bla bla bla. Intinya kakaknya dan dia akhirnya ya sama-sama patah hati lah, ibaratnya kan sama-sama sakit hati atau patah hati. Mereka akhirnya berkelana berdua, dan dari situ kakaknya itu dan dia mulai membenci wanita. Intinya dia benci banget sama cewek, dan dari situ kakaknya itu bahkan lebih dendam lagi sama cewek. Apa yang dilakukan kakaknya? Jadi sang raja ini, karena dia udah dendam dengan yang namanya wanita, jadi sang raja setiap hari menikahi seorang wanita. Setelah malam pertama, besok itu wanita dihukum mati. Seterusnya seperti itu. Jadi besoknya dia cari lagi nih cewek, nikahin lagi. Setelah malam pertama, hukum mati lagi. Seperti itu setiap hari, hingga akhirnya ada seorang wanita. Jadi wanitanya itu anak wazir. Wazir itu bisa dibilang penasihat raja gitu kan. Anaknya ini ada cewek cakep gitu kan, dan juga cerdas. Akhirnya dia maju untuk menjadi pengantin selanjutnya dari sang raja itu sendiri. Dan apa yang terjadi? Di setiap malam, di malam pertama, si cewek ini cerita. Dia kasih cerita, dan ceritanya itu ternyata bikin si raja penasaran akan kelanjutannya.
Tapi si ceweknya pinter nih, saya nggak lanjutin ceritanya, besok saya lanjutin, besok malam lanjut cerita. Terus dia cerita yang baru lagi, bikin raja penasaran lagi, sampai akhirnya raja setiap hari dia penasaran, dia pengen dengerin cerita dari si cewek itu, dan dia selalu menunda-nunda untuk menghukum mati si cewek tadi, yang sampai akhirnya si cewek cerita sampai malam ke 1001, dan dia pun kehabisan cerita ceweknya. Dan setelah itu sang raja pun ternyata lupa gitu, dia punya anak kan, sudah punya anak, dan dia lupa untuk tradisi hukum matinya tadi, sehingga sang raja mulai hari itu akhirnya jatuh cinta dengan si istrinya itu beneran, dan dia tidak lagi dendam sama wanita. Jadi itu sih awal mula ceritanya. Dan 1001 malam cerita itu ya dikompilasi ke dalam buku ini gitu. Itu adalah sejarah kenapa judulnya itu Kisah 1001 Malam. Nah, setelah saya baca buku ini 550 halaman lebih. Yang saya harapkan tadi kan bisa bakalan banyak banget punya referensi cerita yang menarik, yang lucu, yang memang ya cerita bagus lah gitu kan. Nyatanya saya terus terang aja dengan sangat berhati mengatakan saya nggak dapat apa-apa. I get nothing from this book. Bisa dibilang buku ini ceritanya nggak ada yang menarik, nggak lucu-lucu juga enggak, dan yang paling parah hampir semua ceritanya itu memang terkesan vulgar banget. Kenapa vulgar? Ya apa sih yang saya harapin? Ini namanya cerita kuno dari cerita-cerita kerajaan. Ya harusnya saya ngeh gitu ya. Kerajaan itu zaman dulu itu ya tradisinya memang gitu semua gitu. Yang namanya raja pasti punya banyak selir, punya permaisuri, dan pada zaman itu memang ya saya rasa sih kehidupan memang seperti itu gitu. Jadi terus terang banyak banget vulgar, dan vulgarnya itu bukan jenis-jenis vulgar yang halus gitu, memang vulgar yang frontal banget gitu kan. Jadi saya ini nggak mungkin saya ceritain ke anak-anak gitu kan, nggak mungkin banget, karena ceritanya menurut saya iya parah. Selain vulgar, terlalu mengeksplor bagian tubuh, dan yang terakhir itu rasis gitu kan. Seperti kita ketahui kan, orang-orang kulit hitam itu di zaman itu memang rata-rata jadi budak gitu kan, walaupun di Timur Tengah mereka kebanyakan adalah budak. Jadi ya rasis juga sih, kata-katanya itu memang ke arah fisik gitu. Jadi saya katakan dari banyak cerita yang ada dalam buku ini, saya bener-bener ngerasa nggak dapet cerita apa-apa yang menarik untuk saya sampaikan kepada anak saya. Jadi saya bisa bilang saya nggak rekomendasiin untuk kamu baca buku ini, terus terang aja gitu. Nah, gimana dengan penilaiannya di goodreads.com? Jadi yang tadi kan saya sudah bilang, buku ini ada banyak banget versinya. Saya udah cari di goodreads.com dan nyatanya emang saya nggak nemuin sih buku ini. Walaupun nemuin, saya juga ragu, ini buku yang sama bukan sih? Karena ada banyak banget versi dari si buku ini sendiri. Jadi saya nggak nemuin apa-apa, sehingga saya nggak ada ide sih untuk rating buku ini di goodreads.com. Tapi kalau saya yang diminta untuk kasih rating buku ini, saya akan kasih rating 2 dari 5. Karena apa ya? Karena tadi yang saya katakan, buku ini menurut saya nggak menarik gitu. Nah, terus apa sih salah satu kelebihan buku ini? Jadi kalau kamu senang dengan puisi-puisi atau sajak-sajak Arab, tapi sudah diterjemahkan gitu ya, maksudnya di buku ini ada banyak banget gitu. Ya kalau kamu memang tertarik untuk membaca kayak sajak-sajak atau puisi Arab gitu, mungkin bisa jadi sih untuk kalian baca gitu kan, bisa jadi referensi juga gitu. Tapi overall untuk masalah cerita dari buku ini, saya benar-benar tidak merekomendasikan ya, karena itu. Apalagi kalau kalian kasih ini buku untuk anak-anak kalian gitu ya, jadi lihat judulnya kayak gini, nih baca nih, jangan banget, karena isinya bener-bener nggak bagus gitu. Nah, sekian dari saya harap review kali ini bisa memberikan kamu gambaran untuk bacaan kamu selanjutnya. Dan kalau kamu suka dengan review kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.